lagi sama gue. Hari ini gue mau kasih tahu sama lo, hari ini gue masuk shift malam. Shift malam itu membosankan banget ya, karena di sini kalau shift malam itu sepi banget. Shift malam itu gue mulai dari jam 2 pagi sampai jam 12 siang. Kita gitu, kita ada customer sepi banget. Itu juga sepi banget. Kalau masuk malam tuh masih sepi banget, kerja gabut, nunggu pagi masih lama. Ya itulah, disyukuri aja lah. Apapun yang terjadi ya, ini lah udah jadi jalan kayaknya. Gue tuh masuk malam di sini selama 1 minggu, jadi cukup lama masuk malam. Yang bikin malas tuh masuk malam tuh sepinya doang tuh sebenarnya. Kalau masuk malam rame atau masuk malam ada customer, nggak sebete ini ya menurut gue. Nggak terlalu bete, mungkin karena sepi jadi bete masuk malam tuh. Paling nggak gue lakuin apa nanti. Sekarang aja gue nggak ada ngapa-ngapain, paling ngopi nanti, paling nanti bersih-bersih lah. Gue kasih tau apa yang gue lakuin kalau gue masuk malam. Pokoknya paling bersih-bersih, customer pun nggak ada sama sekali. Paling 1-2 orang lah ada customer, itu juga satu pergi. Udah sisanya paling duduk main handphone, itu aja udah kerjanya, nggak ada yang lain. Ini menurut gue semalam tuh enak tuh. Masuk sore walaupun sore jam 4 sore, pulang jam malam, tapi masih ada kegiatan sedikit lagi. Ya sebenarnya sih di sini gue juga sekalian mau cerita gimana gue bisa sampai di Saudi ya. Gue bisa sampai di Saudi ini melalui proses yang menurut gue tuh excited banget. Bukan excited ya, wah banget lah, bahasa kasar tuh wah banget. Wah bangetnya itu kayak gini. Gue pengen datang ke Saudi itu awalnya itu gue mau ke Kuwait sebenarnya. Gue udah coba apply di satu perusahaan itu namanya PT Binawan. Gue pernah apply di sana, gue udah sempat interview juga, dan PT-nya pun udah oke, owner pun udah oke. Saat prosesnya ternyata COVID masuk, dan proses gue disitu stop dan gak jelas. Itu gue hampir 1 tahun menunggu untuk proses ke Kuwait itu. Dan jalannya waktu dalam 1 tahun itu gue kenal salah satu, gue pernah bekerja juga di salah satu coffee shop. Bukan coffee shop sih, kayak minuman apa ya, minuman kekinian kali ya, namanya Kulo Coffee. Jadi gue pernah bekerja di Kulo Coffee itu di daerah Tangerang sana. Gue pernah sana, tapi saat gue mau bekerja di sana itu ada trainingnya dulu. Di trainingnya itu gue di Sudir, di Sarina. Dan di Sarina itu gue kenal sama orang yang ada channel untuk bawa gue ke Saudi di sini. Di situ gue kenal, dia tuh orang Tangerang. Dia tuh yang ibarat apa ya, trainer gue di Kulo Coffee dulu waktu gue trainer di Sarina. Dari situ gue kenal sama dia, terus gue dikasih kontak Instagramnya untuk yang bisa memproses gue ke Saudi sekarang. Itu namanya Bang Riki, dan Instagramnya itu namanya Locker Barista Indonesia. Jadi dia sebagai agensi yang menyalurkan barista untuk bekerja di Saudi. Dan udah banyak juga temen gue yang disalurkan melalui dia, melalui Instagram itu, melalui Bang Riki ini. Jadi kalau lu ada yang berminat untuk bekerja di Saudi, nanti gue cantumin Instagramnya di sini, atau gue cantumin kontaknya di sini.
Jadi kalau lu yang pengen bekerja di Saudi, nanti lu bisa hubungin dia. Dan untuk persyaratannya menurut gue gak terlalu ribet sih ya. Yang penting lu punya paspor, lu bisa latte art minimal basic aja. Kalau nggak tuh live rosetta, lu minimal lu basic bisa latte art. Nanti di sini lu kembangin lagi kayak gitu sih. Sama paling lu ikutin prosesnya. Dan biayanya pun gak terlalu mahal sih. Yang penting lu udah punya paspor sih, punya paspor sama lu punya basicnya itu latte art. Udah itu aja sih. Prosesnya menurut gua nggak terlalu ribet juga sih. Maksudnya persyaratan sih, bukan proses, persyaratannya. Untuk prosesnya ya mengikuti prosedur dengan ketetapan negara ya. Kayak mungkin kita harus ke apa ya namanya waktu itu, lupa. Intinya kayak apa, penjelasan tentang lu harus sebelum lu berangkat itu apa yang harus lu lakuin, terus budaya apa yang ada di Saudi itu yang nggak boleh lu lakuin, dan budaya apa yang Saudi itu yang menonjol dan yang tidak boleh dilakukan lah ini. Nanti ada pengarang itu namanya apa ya, PPAT atau kalau nggak salah itu daerah, lupa, Jakarta Timur kalau nggak salah. Jadi itu suatu pelatihan buat pekerja luar negeri yang mau pergi ke luar negeri, namanya PMI, pekerja migran Indonesia. Kalau dulu namanya TKI, tenaga kerja Indonesia, sekarang diganti sama PMI, pekerja migran Indonesia. Selepas di situ terus pembuatan visa dulu deh. Pembuatan visa lu selesai, lu pelatihan yang di Jakarta Timur itu BP2MI namanya, BP2MI. Jadi lu di sana pelatihan, lu dikasih arahan itu selama 2 hari. Jadi lu pelatihannya itu lu dikasih arahan 1 hari pelatihan. Jadi lu kasih arahan kalau di sana tuh kayak gimana, terus lu kalau di bandara tuh apa aja yang nggak boleh dibawa, batas maksimal apa aja yang nggak boleh bawa, pokoknya semua clue di dalam luar negeri itu lu dikasih tahu di sana. Dan BP2MI itu setahu gue sih dia juga bisa menyalurkan untuk pekerja yang bekerja di luar negeri, tapi gue nggak tahu proses kayak gimana. Kalau gue melalui proses di Bang Riki ini, dan gue juga jadi Bang Riki ini sebagai agensi. Jadi nanti gue dioper lagi ke PT-nya itu waktu itu gue yang ngurus itu PT Duta Kahuripan. Itu ada di daerah Jakarta Timur juga. Itu dia yang ngurus semua surat-surat badeh ini. Kayak gue harus ke Disnaker, gue harus ngurus visa, gue harus ke mana tuh lupa kayaknya. Ini dari Jakarta Timur, Angkasa Pura kalau nggak salah, Angkasa atau apa. Ini buat ngurusin tiket pesawat sama keberangkatan gue. Udah, kalau intinya kalau lu udah sampai tahap stem visa sama lu udah pelatihan di BP2MI, itu nggak akan lama lu pasti berangkat. Karena gue ngalamin itu. Dan gua itu proses di Bang Riki ini itu lama karena kepentok sama Covid waktu itu. Jadi kan Covid tuh waktu tahun 2000 berapa sih, 2019 lah ya. Itu lagi naik turun itu. Gue menunggu proses untuk kesini itu kurang lebih 1 tahun, hampir 1,5 tahun. Jadi lumayan lama. Tapi ya proses itu juga karena ada kendala dari ada bencana lah ya, bencana Covid itu. Kalau nggak ada mungkin ya gue bisa cepat berangkat. Dan selepas itu yang gue alamin, gue bisa sampai di sini. Proses gue pelatihan gue selesai itu langsung lah tiket pesawat gue diinfoin kalau gue berangkat tanggal 9. Waktu itu gue berangkat itu tanggal 20 Februari 2022.
Itu gue landing dari Soekarno Hatta itu jam 18.20, setengah 7 kurang lebih. Gue landing dari take off dari Bandara Soekarno Hatta. Itu gue ke Qatar dulu, transit. Jadi Qatar itu wah gila banget, menurut gue gila banget. Gue nunggu hampir gue sampai di Bandara Qatar itu jam setengah 2, dan gue take off lagi dari Qatar ke Riyadh itu jam 2 siang. Bayangin gue 12 jam di bandara, dan ya gue baru pertama kali yang gue nggak tahu gue lakuin. Dan alhamdulillah gue bawa rokok gitu. Rokok gue tuh di bandara itu habis sampai 5 bungkus. Gila banget, menurut gue tuh gila banget. Itu kerjaan gue cuma ngerokok, minum. Dan lo tahu di sana, gue nggak tahu ya, ternyata itu tuh disitu bisa makan. Dan gue nggak tahu ternyata itu bisa dapat makan. Akhirnya gue beli itu Pocari Sweat, mineral water, sama apa ya, sama kopi. Itu kurang lebih gue habis kalau di rupiah 800.000. Gila kan? Tapi nggak apa-apa lah, itu buat pengalaman ya. Namanya awal-awal kan ya, jadi pembelajaran aja. Insya Allah nextnya kan kita udah tahu apa yang harus kita lakuin, dan kita nggak salah jalan lah. Pas itu udah kerjaan gue sambil nunggu di situ, gue tidur, gue ngerokok, gue ngobrol sama teman gue. Oh iya, gue waktu itu berangkat bertiga orang dari Indonesia. Ada orang Solo, orang Madiun, sama gue sendiri. Ya itu proses gue bareng bertiga. Jadi sekarang gue satu kafe juga sama dia. Sekarang kerja bareng sih. Memang ya. Gue proses di bandara sampai setengah 2, tak gue take off berangkat dari Qatar ke Riyadh. Dan dari Qatar sampai Riyadh itu perjalanannya cuma 3 jam, 2 jam nih, 2 jam atau 3 jam, 2 jam masalahnya. Sampai di Riyadh itu gue nggak tahu harus ngapain, dan tapi diarahin sama PT-nya waktu sebelum gue berangkat itu, kayak nanti di bandara itu ada yang jemput. Itu kayak suatu penginapan yang itu bukan penginapan, sebetulnya kayak tempat isolasi, karena gue harus diisolasi karena waktu itu gue berangkat itu masih ya, di Saudi itu masih mengharuskan orang luar masuk ke Saudi itu harus melalui isolasi. Jadi gue diisolasi dulu di Riyadh. Jadi gue isolasi di Riyadh selama 1 minggu. Dan itu isolasinya Masya Allah sama bete banget. Yang gue cuma makan tidur rokok, makan tidur ngerokok, makan tidur ngerokok. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah sih, intinya gue sana dapat makan itu sehari 3 kali, ada pagi, siang, sama malam. Gue dapat 3 kali makan. Dan makanan itu juga makanan Saudi ya. Yang pertama sarapan itu gue dapet roti apa namanya di sini, nggak tahu lah namanya roti apa tuh, kayak roti di India. Terus makannya itu kayak pakai kuah kentang. Udah, itu sarapan gue. Makan siang itu biasanya nasi biryani sama ayam, malamnya sama nasi biryani sama ayam. Dan itu seminggu gue di situ, di isolasi itu di Riyadh. Nanti gue kasih tahu slide tempat gue isolasi, dan gue juga nanti gue kasih gambaran di sini makanan gue. Menurut gue bukan sih, alhamdulillah sih ini masih dapat makan, tapi karena belum terbiasa aja waktu itu. Saya gue lepas dari isolasi selama 7 hari, dan setelah gue calling owner gue di sini, owner gue di HIL ya, karena gue kerja di HIL. Gue di HIL untuk gue info kalau gue udah selesai masa isolasi, dan isolasi ini harus mengharuskan gue ya udah harus keluar kamar. Intinya udah nggak boleh tidur di situ lagi. Gue hubungin akhirnya owner gue hubungi taksi untuk antar gue ke terminal. Gue kirain itu gue diantar pakai taksi langsung ke sini,
ternyata gue dari naik taksi itu cuma ke terminal bis lah ibaratnya di Indonesia tuh. Dan di terminal bis itu lo tahu, dari terminal bis di Riyadh ke HL itu perjalanannya 10 jam. Yang gue berangkat dari sana itu siang jam 2 atau jam 3 ya, dan gue sampai di HL itu subuh jam 5. Gila. Sampai gue bilang wow banget sih perjalanan gue bisa sampai ke sini ya. Tapi alhamdulillah gue udah sampai di sini dan dengan selamat. Dan gue lanjut dan gue sampai di sini subuh, terus gue dijemput sama owner gue, masuklah ke mes. Dan di mes itu gue udah ada teman gue orang Indonesia juga 5 orang. Jadi dia sebelumnya dia duluan nyampe itu di bulan Desember, tapi gue beda cafe sama mereka dan beda owner, bukan beda owner sih, jadi mereka ownernya sama gue tuh kayak saudara lah ya, aku tuh saudara. Dan terus gue tidurlah di sana di tempat mesnya dia lah ya, mesnya dia itu 1 bulan per 2 bulan sudahlah kemudian kerja terakhir. Dan awal gue kesini, awal gue mulai bekerja, seminggu bekerja sini gue sakit karena gue masih penyesuaian dalam suhu ya. Karena gue awal kesini itu cuacanya tuh dingin banget dingin, sumpah. Yang gue alami tuh kayak tulang gue tuh enggak, wah gila sih, tangan gue sampai pecah-pecah, badan tuh udah kayak di es, nggak tahu itu rasanya parah. Terus sempet drop itu 1 hari gue drop, gue masuk kerja dan alhamdulillah sih sehat ya, mungkin penyesuaian aja. Dan temen gue pun sama, temen gue 3 orang pun sama drop juga, cuma 1 orang doang yang gak drop. Dia kuat sini bener waktu gue udah mulai bekerja sampailah gue kayak trial di cafe buka ini, buka coffee ini. Selesai gue trial, terus sudahlah teman gue itu pindah dan gue pun pindah mes. Jadi gue udah gak bisa sama teman gue yang beda kafenya itu, jadi gue pindah mes sendirinya. Dan disitu gue udah mulai ngerti lah gimana. Dan ini gue baru tahu ya, di sini tuh kalau gue sarankan buat lu pada yang mau datang ke Saudi harus berhati-hati sama orang-orang Saudi, karena orang Saudi itu banyak yang homo. Hati-hati. Gue juga nggak tahu, dan itu gue alamin sendiri. Jadi gue pernah suatu saat itu gue pernah di Instagram gue itu tiba-tiba ada ngechat orang Saudi, dia pakai sorbannya kayak dandan Saudi. Dia ngechat gue, "Hai bro," gue jawab dong, "Hai bro." "Yes bro." "Say how are you?" Fine. Terus tiba-tiba dia mau telepon gue lewat Instagram, gue nggak angkat. Gue udah feeling nih kenapa nih orang telepon gitu. Gue tanya, why you call me? Gue nanya, kenapa lo telepon gue? Ya just talk. Dia cuma mau bicara aja dan pengen kenal aja. Bang, gue lagi kerja. Dia I'm work. Ya, gue nggak bisa angkat telepon lo. Terus dia jawab dengan pedenya dia jawab, "I'm gay." Dan dia ngirimin foto gay. Gue langsung gue blok. Nggak pakai lama gue blok tuh orang. Dan ini pun kejadian sama teman gue, sama dia. Jadi berangkat kerja, jalan kan ya, berangkat kerja, gue kerja di sini, besok itu di belakang kafe gue sini, di belakang kafe shop gue. Lagi jalan tiba-tiba ada mobil nyamperin dia nih, orang Arab juga nyamperin dia kayak nawarin, "Lu mau bareng gue aja gitu." Sahabat bareng, tetep akhirnya endingnya ya gitu, minta nomor handphone. Terus intinya dia kayak ana fi hadiah, kayak bahasa kita mah, "Gue punya hadiah nih buat lu." Tapi intinya ya lu mau ngelayanin gue kayak gitu. Wih, gila sih, geli banget. Gue tuh geli banget. Makanya hati-hati banget sih kalau buat lu pada yang mau datang ke Saudi.
usahakan jangan terlalu ramah sih gitu. Bukan jangan terlalu ramah sih, mungkin kita lihat orang lah. Kalau orang ini sekiranya kita aneh nih, udah dicutekin aja, nggak masalah kok di sini. Karena owner gue pun pernah bilang ke gue kalau kita jangan terlalu banyak senyum sama orang di sini karena banyak gay di sini. Dia juga udah memperingatkan gue sih dengan si owner gue tuh. Makanya kalau buat lo pada lebih hati-hati aja ya kalau udah bekerja di Saudi sini, karena bekerja di luar negeri itu menurut gue pilihan yang berat banget sih menurut gue. Karena yang berat itu karena belum lama ini gue kehilangan nyokap gue meninggal dunia. Dengan keadaan gue di sini, gue nggak bisa jasadnya, gue nggak bisa ngajiin, gue nggak bisa ajarin nyokap gue, dan gue banyak banget bisa sama nyokap gue. Fatihah nyokap gue. Ya intinya udah banyak banget yang udah gue lalui dalam perjalanan gue sampai ke sini ya. Tapi apapun itu gue syukurin karena gue yakin dan gue percaya gue bisa sampai sini dan gue bisa ngalamin kejadian yang ini. Kemarin gue bisa ditunda dengan berangkat sini dan gue kehilangan nyokap gue tanpa harus gue ngeliat mayat nyokap gue. Semua itu ada hikmah di balik. Gue yakin Allah itu maha tahu dan Allah itu maha baik. Dan gue percaya Allah itu bakal tetap menjaga gue dengan mungkin jalan gue harus seperti ini. Dan selalu gue berdoa semoga ini yang terbaik buat gue. Dan gue ambil keputusan untuk bekerja di Saudi ini cukup 2 tahun sih, karena pribadi gue menurut gue lebih enak kerja di negeri sendiri. Jadi apapun negeri kita itu tetap ya lebih nyaman di negeri sendiri. Setiap lu ada masalah lu bisa healing ke tempat kemanapun. Lu lagi ada masalah apa lu bisa kemana-mana, intinya kayak gitu sih. Jadi ya intinya lu bisa lebih bebas lah, lu bisa lebih fun ngejalanin masalah lu. Dan kalau lu di sini lu punya masalah, lu punya apapun, lu mau ngapain, lu mau kemana, negara orang lu nggak tahu di sini lu harus kemana. Intinya ya syukurin aja semua apa yang udah kita jalani dan apa yang udah kita kerja, apa yang udah kita lakukan. Jadi jangan pernah putus doa sih, putus doa sama sholat penting banget, dan sholawat itu yang gue selalu pegang. Dan gue di sini itu udah jalan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. 7 bulan di sini dan 2024 gue finish. 2024 insya Allah di bulan April, kalau nggak di bulan Mei. Dan ya mudah-mudahan ini percepat lah. Karena ya udah bukan gak nyaman sih, juga fun aja sih, cuma yang bikin gak enaknya tuh gue kerja di sini tuh selama ini gue tanpa libur. Gue kerja tanpa libur, kerja gue 10 jam. Tapi gue udah sepakat sih sama teman gue, kalau nanti 1 tahun gue bersini, 1 tahun gue di sini tuh gue bakal ngomong sama gue minta libur. Kalau emang gak minta libur gue bakal exit mandiri. Gue bakal exit mandiri. Tapi ya mudah-mudahan ya Allah kasih jalan kalau gue dikasih libur dan gue bisa dapat off gitu sih. Kini ya terus pengalaman kerja ini itu cerita pendek gue lah ya. Nggak pendek sih, ini udah hampir 30 menit gue cerita. Mungkin nextnya gue bakal kasih tahu gimana kalau gue kerja masalah tuh ngapain sih gue lakuin, atau nanti gue dikasih tahu kalau gue masuk sore tuh ngapain aja sih gue. Jadi kalau buat lu pada yang mau bekerja di Saudi, terutama di barista, nanti lu bisa kontak aja Instagramnya Loker Barista Indonesia itu, sama nanti situ kontak itu namanya Bang Riki.
gue cantumin di deskripsi gue juga. Kalau lo yang mau kerja di Saudi, kontak aja deh. Insya Allah amanah sih, insya Allah amanah. Insya Allah juga biaya nggak terlalu besar, nggak kayak agensi lain, karena yang gue tahu agensi lain itu bisa 10 sampai 15 juta lah buat lo datang sini. Kalau di sana tuh malah itu nggak sampai segitu. Yang penting lo punya title, lo punya paspor, udah lo tinggal ikutin prosesnya aja. Oke? Ya, mungkin cukup sekian, terima kasih. Gue bisa kasih cerita dulu segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.